pertemuan pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 3 makanan sehat, subtema 1 pembelajaran 1. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Kamu. Ya, silakan Tian. Makanan sehat. Tentang makanan sehat. Siapa lagi yang kedua? Ibu. Nah, silakan Ilham. Makanan sehat. Ya, contoh makanan sehat. Siapa lagi yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Penny. Komponen makanan sehat. Ya, komponen makanan sehat. Nah, terima kasih kepada anak-anakku karena masih ingat tentang pembelajaran kita yang lalu. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita langsung kepada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Yang kedua, dengan menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu melaporkan hasil pengamatannya. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Yang keempat, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Nah, kemudian kita masuk pada materi berikutnya, yaitu coba anak-anakku renungkan sejenak. Menurut kamu, apakah sarapan itu penting? Mengapa? Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang organ pencernaan? Yang ketiga, apakah organ pencernaan itu penting bagi kita? Mengapa? Kemudian yang ketiga, menurutmu, apakah organ pencernaan yang kita miliki sama dengan yang dimiliki oleh hewan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, jawaban dari pertanyaan tadi Ibu akan bacakan. Sarapan itu sangat penting karena tubuh kita butuh asupan makanan agar tubuh kita bisa memperoleh energi atau tenaga saat memulai aktivitas di pagi hari dan bertenaga dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, saya tanya kepada anak-anak, apakah ada yang sarapan tadi pagi? Sarapan semua? Nah, sangat bagus untuk melakukan sarapan di pagi hari. Mengapa? Karena ketika kita bersarapan di pagi hari, kita sampai di sekolah, kita menerima pelajaran dari guru-guru dengan otak yang cerah dan mudah menyerap apa yang disampaikan oleh guru di sekolah. Kemudian, ketika kita tidak sarapan, kita akan lemas dan mudah mengantuk kalau tiba di sekolah. Nah, itulah pentingnya sarapan di pagi hari. Nah, pada pembelajaran berikutnya, siapa yang bisa sebutkan apakah yang tertera di gambar tersebut? Pada gambar ini, itu adalah makanan sehat. Siapa yang bisa sebut satu orang? Gambar apa ini? Kalau ini, gambar apa? Nah, pada gambar di atas merupakan gambar makanan sehat. Tahu makanan sehat? Makanan sehat itu, contoh dari makanan sehat, ada yang bisa sebut? Nasi. Yang kedua, sayuran. Yang ketiga, buah-buahan. Yang keempat, daging. Yang kelima, susu. Nah, dari contoh makanan sehat, dari makanan sehat memiliki kriteria. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung apa sehat 5 sempurna. Siapa yang bisa
Yang disebutkan tadi itu nasi, sayur, buah-buahan, daging, dan ditambah segelas susu. Jadi kriteria makanan sehat itu ada tertera di 4 sehat 5 sempurna, yaitu nasi, sayuran, buah-buahan, daging, dan ditambah segelas susu. 4 sehat 5 sempurna yang memiliki kandungan seperti vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat mengetengahkan makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk promosikan sesuatu pada para pembaca. Makanan sehat ini akan keempat dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Nah, kemudian kita masuk pada materi berikutnya, yaitu coba anak-anakku renungkan sejenak. Menurut kamu, apakah sarapan itu penting? Mengapa? Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang organ pencernaan? Yang ketiga, apakah organ pencernaan itu penting bagi kita? Mengapa? Kemudian yang ketiga, menurutmu, apakah organ pencernaan yang kita miliki sama dengan yang dimiliki oleh hewan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, jawaban dari pertanyaan tadi Ibu akan bacakan. Sarapan itu sangat penting karena tubuh kita butuh asupan makanan agar tubuh kita bisa memperoleh energi atau tenaga saat memulai aktivitas di pagi hari dan bertenaga dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, saya tanya kepada anak-anak, apakah ada yang sarapan tadi pagi? Sarapan semua? Nah, sangat bagus untuk melakukan sarapan di pagi hari. Mengapa? Karena ketika kita bersarapan di pagi hari, kita sampai di sekolah, kita menerima pelajaran dari guru dengan otak yang cerah dan mudah menyerap apa yang disampaikan oleh guru di sekolah. Kemudian, ketika kita tidak sarapan, kita akan lemas dan mudah mengantuk kalau tiba di sekolah. Nah, itulah pentingnya sarapan di pagi hari. Nah, pada pembelajaran berikutnya, siapa yang bisa sebutkan apakah yang tertera di gambar tersebut? Pada gambar ini, itu adalah makanan sehat. Siapa yang bisa sebut satu orang? Gambar apa ini? Kalau ini gambar apa? Nah, pada gambar di atas merupakan gambar makanan sehat. Tahu makanan sehat? Makanan sehat itu, contoh dari makanan sehat, ada yang bisa sebut? Lihat contoh iklan di atas. Kalian perhatikan, ini contoh iklan tentang susu. Siapa yang bisa sebutkan iklan susu tersebut? Silakan, Ananda, Winda. Minumlah susu agar tubuh tetap kuat dan sehat. Nah, ini contoh iklan tentang susu, di mana susu akan diiklankan kepada masyarakat supaya susu itu laku dipasarkan. Ini contoh iklan. Coba lihat kalau kalian menonton film malam, kalau sudah filmnya apa lagi? Itu iklan. Atau biasa disebut di sini promosi.
saya akan membacakan tentang pembahasan iklan. Yang pertama, iklan merupakan suatu kesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang disebut seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat, yaitu contoh iklan. Nah, sekarang kita masuk di materi IPA tentang organ pencernaan sapi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sapi adalah hewan penghasil susu. Nah, ada iklan tadi, kita masuk di iklan susu. Kita masuk di pembelajaran organ pencernaan sapi. Kita sambungkan ke organ pencernaan sapi, yaitu sapi sebagai penghasil susu. Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang dikonsumsi dan bagaimana sapi mencerna makanannya. Sapi termasuk ke dalam kelompok hewan yang disebut ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan yang biasanya memamak atau memakan 2 kali. Nah, contoh hewan ruminansia yaitu sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, ketiga. Hewan ruminansia itu adalah hewan yang memakan rumput. Kemudian, sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibanding dengan sistem pencernaan hewan lainnya. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat. Nasi. Yang kedua, sayuran. Yang ketiga, buah-buahan. Yang keempat, daging. Yang kelima, susu. Nah, dari contoh makanan sehat. Nah, dari makanan sehat memiliki kriteria makanan sehat adalah makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Siapa yang bisa sebutkan 4 sehat 5 sempurna? Siapa yang bisa? Yang disebutkan tadi itu nasi, sayur, buah-buahan, daging, dan ditambah segelas susu. Jadi kriteria makanan sehat itu ada tertera di 4 sehat 5 sempurna, yaitu nasi, sayuran, buah-buahan, daging, dan ditambah segelas susu. 4 sehat 5 sempurna yang memiliki kandungan seperti vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat mengetengahkan makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk promosikan sesuatu pada para pembaca. Makanan sehat ini akan. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian. Pernah lihat sapi? Pernah lihat? Lihat perutnya. Besar tak? Nah, dia besar karena dia memiliki 4 lambung. Kita berapa lambung? 1. Jadi itu bedanya manusia dengan sapi. Kalau sapi itu besar perutnya karena dia memiliki 4 lambung. Kalau manusia 1. Nah, 4 lambung itu terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Pencernaan pada hewan ruminansia dibantu beberapa mikroba, yaitu bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba lihat gambar ini. Ini berikut mekanisme pencernaan hewan ruminansia. Lihat di sini ada mulut. Nih, sapi memakan rumput, masuk ke mulut, terus ke kerongkongan, masuk ke rumen, kemudian karena dia memiliki 4 lambung, dia
kemudian masuk lagi ke retikulum, lambung kedua. Nah, di retikulum masuk ke lambung ketiga, omasum. Kemudian di omasum masuk ke anomasum, terus masuk ke usus halus, dan terakhir anus. Sudah paham anak-anakku? Sudah paham? Nah, pada akhir pertemuan ibu akan memberikan LKPD atau soal evaluasi lembar kerja pada siswa. Nah, coba anak perhatikan ini dengan ini. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dikerjakan dengan ini dan kelompok 2 dikerjakan ini. Nah, ibu sudah membagikan kelompok tadi. Nanti dikerjakan setiap kelompok, didiskusikan dulu. Kemudian ini juga didiskusikan dulu. Nanti jawabannya diserahkan kepada ibu. Mengerti? Mengerti? Nah, pada akhir pembelajaran, ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, makanan sehat, yang kedua,